Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Selamat merayakan Paskah sampai Pentakosta nanti 50 hari ke depan. Inti iman Kristen adalah bahwa Kristus yang wafat bangkit. Yesus yang wafat bangkit. Itulah inti pewartaan awal waktu gereja mulai bertumbuh pada zaman para rasul. Yang diceritakan pertama-tama dan itu adalah kredo syahadat gereja. Yesus yang wafat bangkit dan menjadi Kristus yang dibenarkan oleh Allah. Maka tidak usah heran dan kemudian bimbang dan ragu-ragu kalau sampai hari ini banyak orang sengaja bertanya tentang atau menyanggah tentang wafat dan atau kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus memang wafat, tetapi seperti manusia lain tidak bangkit dong. Atau juga Yesus tidak pernah wafat karena sakti dan suci. Yang ada di salib adalah orang lain yang mirip, karena Yesus punya kuasa untuk membuat sesuatu. Memang saudari-saudara logis saja. Kalau ada kebangkitan, tentu saja didahului kematian. Maka kalau mau menyangkal tentang kebangkitan, katakanlah bahwa tidak pernah ada kematian. Kalau masalahnya itu, senyumlah. Karena persis itu yang dibuat sedemikian rupa oleh para penguasa waktu itu, dan itu dituliskan dalam Injil untuk mengatakan bahwa memang Yesus tidak pernah bangkit karena semua orang tahu siapa yang mengalahkan maut kalau bukan Allah. Kalau Kristus tidak bangkit, hanya sama seperti nabi-nabi lain. Maka Paulus kurang lebih mengatakan jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Saya akan membacakan untuk Anda semua bagaimana bahkan sejak Kristus wafat, para penguasa khawatir bahwa yang wafat disiksa dan dihina ini ternyata dibenarkan oleh Tuhan dengan kebangkitan. Maka para penguasa merancang isu bahwa Yesus itu jenazahnya diambil para murid. Dan itu diceritakan dalam kitab suci loh. Saya ambil kitab Matius. Saya lihat Matius bab 28. Mari kita lihat. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi
sampai sekarang ini. Saudari-saudara, wafat dan kebangkitan Kristus begitu real dalam iman kita. Dan itu yang disaksikan oleh perempuan, yang disaksikan oleh para penyaksi yang melihat Tuhan menampakkan diri, menyapa, hadir dan makan bersama mereka sesudah kebangkitan. Dan itulah yang menggerakkan keyakinan bahwa sosok yang kita imani ini bukanlah nabi seperti yang lain, tetapi Tuhan. Sebab yang mengalahkan kematian, yang membangkitkan orang mati, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Maka saudari-saudara, kalau ada pertanyaan, penyangkalan, sanggahan, isu dengan segala argumentasi tentang wafat dan kematian Yesus, sadarlah bahwa ya memang itu inti iman kita. Maka kalau orang bertanya tentang itu, wajar saja, dan jawablah bahwa memang itu keyakinan kami, dan bahkan juga tentu saja tidak hanya asal keyakinan, tetapi kita adalah pewaris gereja perdana, pewaris pengalaman iman para rasul, dan juga bahkan sejarah membuktikan tentang itu semua. Selamat Paskah, teguh di dalam iman, dan tetaplah merayakan keridu Kristus yang wafat bangkit. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami panjatkan syukur dan sembah ya Bapa, karena agunglah peristiwa Paskah ketika Engkau membenarkan Yesus putramu bangkit dari alam maut, mengalahkan kematian untuk membayar lunas dosa-dosa umat manusia. Semoga kami yang mengalami peristiwa Paskah dalam hidup kami ini senantiasa berkobar-kobar dalam semangat untuk mewartakan kemurah hatian, belas kasih, dan cintamu kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan itu. Tanamkanlah dalam diri kami dorongan hati untuk terus mengabarkan berita gembira akan cinta dan belas kasih-Mu lewat kebangkitan Yesus putramu ini. Semoga semakin banyak orang diteguhkan kepercayaannya kepadamu karena iman akan wafat dan kebangkitannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, pribadi per pribadi, keluarga kita, komunitas iman kita, dan siapapun yang bersandar pada kuasa belas kasih dan cinta Allah, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra